Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Samira Dumair, SEM Dus PhD AKCA, dan Bapak Muhammad Kodri Alfarus, SStat, M.Akter, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Metodologi Penelitian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Devianti Samada dengan NIM 23090150119. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Faktor yang Mempengaruhi Financial Distress di Perusahaan Manufaktur dan Pertambangan yang terdaftar di BI. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi nasional maupun global yang tidak selalu stabil yang berdampak pada kondisi keuangan yang tidak sehat ketika sebuah perusahaan itu tidak mampu beradaptasi terhadap kondisi tersebut. Nah, di Indonesia sendiri terdapat dua perusahaan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian. Yang pertama itu perusahaan sektor manufaktur dan pertambangan, di mana keduanya ini tentu memiliki karakteristik berbeda baik dari keuangan maupun operasionalnya. Nah, di sini muncullah sebuah fenomena yang disebut dengan uh, financial distress, di mana fenomena ini muncul ketika sebuah perusahaan itu tidak mampu mengatasi tekanan ekonomi dan pasar, sehingga berdampak pada kondisi keuangan yang memburuk dan juga meningkatnya risiko kebangkrutan. Tentu ini menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi fenomena ini. Nah, dari fenomena ini muncullah beberapa permasalahan atau beberapa isu. Yang pertama itu meningkatnya risiko kebangkrutan, yang dimana itu sebuah perusahaan itu tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga dia mengalami kondisi finansial distress. Nah, hal ini perlu diantisipasi dengan melakukan deteksi dini financial distress. Isu yang kedua itu tidak stabilan kinerja keuangan akibat perubahan ekonomi yang berdampak pada penurunan eh, profitabilitas, kemudian likuiditas, dan serta adanya tekanan operasional yang berdampak pada kelangsungan usaha. Nah, isu yang ketiga itu perbedaan risiko antar sektor manufaktur dan pertambangan yang dikarenakan adanya perbedaan karakteristik operasional maupun keuangan, sehingga faktor penyebab finansial distress pada kedua sektor perusahaan ini tentunya berbeda. Nah, hal ini perlu dilakukan perbandingan. Nah, ini yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian ini. Nah, selanjutnya itu terkait dengan rumusan masalah, di mana rumusan masalah yang pertama dalam penelitian ini yaitu apakah rasio likuiditas, leverage, dan profitabilitas ini berpengaruh pada financial distress. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan pengaruh faktor-faktor ini antar sektor manufaktur dan pertambangan? Nah, dari rumusan masalah ini, penelitian bertujuan melakukan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh rasio likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap financial distress dan juga membandingkan bagaimana faktor-faktor ini bisa mempengaruhi financial distress di kedua sektor. Nah, selanjutnya penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat secara teoritis, yaitu memperluas wawasan akademis tentang faktor-faktor finansial distress. Yang kedua itu secara praktis bagi mahasiswa dan akademis itu untuk memahami perbedaan faktor antar sektor dan juga sebagai referensi penelitian lanjutan. Nah, untuk perusahaan sendiri itu berfungsi untuk mengidentifikasi risiko keuangan sejak dini dan untuk investor sebagai bahan pertimbangan dalam risiko investasi. Nah, adapun kajian teori di mana dalam penelitian ini menggunakan dua teori. Yang pertama itu signaling teori yang dikembangkan oleh Spence yang mengasumsikan bahwa eh, informasi keuangan yang dipublikasikan perusahaan kepada publik itu berfungsi sebagai sinyal kepada investor maupun kreditor untuk menilai bagaimana kondisi keuangan sebuah perusahaan. Nah, dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana perbedaan kondisi keuangan antar kedua sektor ini untuk menunjukkan bagaimana perbedaan risiko financial distress di masa depan. Nah, teori yang kedua yaitu trade-off teori, di mana teori ini dikembangkan oleh Krauss yang mengasumsikan bahwa perusahaan yang mencari titik titik keseimbangan antara manfaat penggunaan utang dan juga risiko biaya kebangkrutan akibat tingginya beban usaha, di mana dalam penelitian ini teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana leverage memiliki perbedaan pengaruh terhadap kedua sektor ini terhadap kerentanan finansial distress.
Nah, selanjutnya penelitian-penelitian sebelumnya itu telah melakukan penelitian, namun pada masing-masing sektor belum ada yang melakukan penelitian terhadap kedua sektor ini. Nah, didapat juga temuan bahwa adanya ketidakkonsistenan antar eh, setiap variabel. Nah, sehingga perlu dilakukan penelitian secara komparatif. Nah, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut, menggunakan analisis perbandingan antara sektor manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kerangka berpikir dari penelitian ini di mana rasio likuiditas ini, rasio probabilitas dan leverage ini memiliki pengaruh terhadap financial distress yang kemudian dilakukan perbandingan antara sektor manufaktur dan sektor pertambangan. Nah, selanjutnya hipotesis penelitian yang pertama, H1 itu di mana rasio likuiditas berpengaruh terhadap financial distress, H2 itu rasio profitabilitas berpengaruh terhadap financial distress, H3 itu bagaimana rasio leverage berpengaruh terhadap financial distress, dan H4 terdapat perbedaan dan pengaruh ketiga rasio keuangan tersebut terhadap financial distress antar sektor manufaktur dan pertambangan. Nah, eh, untuk selanjutnya yaitu masuk dalam metode penelitian, di mana penelitian ini dilakukan dengan kuantitatif menggunakan pendekatan komparatif, bertujuan untuk membandingkan antara rasio keuangan yang berpengaruh pada setiap sektor terhadap financial distress. Nah, variabel independen dalam penelitian ini yang pertama itu profitabilitas, yaitu rasio mengukur sejauh mana perusahaan itu mampu menghasilkan labanya dari sumber daya yang dimiliki, dihitung dari ROA-nya. Yang kedua itu likuiditas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya, dihitung menggunakan current ratio, dan eh, variabel independen yang ketiga itu rasio leverage, yaitu mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutangnya dibandingkan modal sendiri, dihitung menggunakan DER. Nah, variabel dependennya itu yaitu financial distress atau biasa disebut dengan krisis keuangan atau kesulitan keuangan. Nah, financial distress ini diukur menggunakan Alman Score. Nah, ini merupakan desain penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya itu ada populasi dan sampel, di mana populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di BI. Nah, dalam penelitian sampel sendiri, penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria yang pertama, perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di BI periode 2017 hingga 2020, kemudian perusahaan manufaktur dan pertambangan yang mempublikasikan laporannya dengan lengkap dan dapat diakses publik, dan yang ketiga, menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya, dan yang keempat itu tidak mengalami kondisi khusus seperti penghapusan dari BI selama periode pengamatan. Nah, selanjutnya itu teknik pengumpulan data, di mana dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di BI. Nah, kemudian metodenya itu metode dokumentasi dengan mengunduh dan mengumpulkan laporan keuangan tahunan dari situs resmi BI maupun dari situs resmi dari perusahaan terkait. Nah, teknik ini dipilih karena data keuangan yang diperlukan untuk menghitung rasio likuiditas, profitabilitas, dan leverage telah tersedia dan dipublikasikan secara terbuka. Nah, adapun teknik analisis data yang pertama itu statistik deskriptif. Ini memberikan gambaran umum tentang data yang telah kita peroleh. Yang kedua itu uji asumsi klasik. Nah, yang di mana ini memastikan bahwa model regresi yang digugakan itu tidak mengandung bias dan memenuhi syarat dalam eh, untuk menganalisis data. Yang ketiga itu uji hipotesis menggunakan regresi linear berganda dengan uji statistik simultanti, kemudian uji statistik F dan koefisien determinasi. Baik, demikianlah presentasi proposal penelitian yang saya lakukan. Saya harap penelitian ini bisa digunakan untuk sebagai referensi penelitian selanjutnya. Nah, bila ada salah kata dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Saya Divianti Samada, pamit undur diri. Terima kasih banyak.